Bayangkan seorang ayah yang menghabiskan hidupnya demi satu anak, menahan lapar, menunda bahagia, memeras tenaga hingga tubuhnya renta. Namun di hari tuanya, ia justru berdiri gemetar di pinggir jalan, membawa tas lusuh, tanpa rumah, tanpa tujuan. Bukan karena bencana, bukan karena orang asing, tapi karena anak kandungnya sendiri yang menyerahkannya ke jalanan. Ia tak tahu, keputusan kejam itu bukan hanya menghancurkan hidup sang ayah, tapi juga menandatangani akhir hidupnya sendiri, secara tragis, tanpa ampun, dan tanpa kesempatan menebus dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Tempat kita tidak sekadar mendengar cerita, tetapi bercermin pada kenyataan hidup yang sering kita abaikan. Kisah yang akan Anda saksikan hari ini bukan tentang kemiskinan, bukan pula tentang takdir buruk semata, melainkan tentang pilihan manusia dan akibatnya yang tak bisa ditarik kembali. Di dunia ini, banyak orang mengejar status, harta, dan pengakuan. Namun lupa bahwa ada doa orang tua yang diam-diam menopang langkah mereka. Ketika doa itu diabaikan, bahkan disakiti, maka yang tersisa hanyalah kehancuran yang datang perlahan, lalu mematikan. Sebelum cerita ini berlanjut, saya minta Anda berhenti sejenak. Jika hati Anda masih memiliki rasa hormat pada orang tua, tekan tombol like, subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi. Bukan demi angka, tetapi agar lebih banyak orang di luar sana tersentuh dan tersadar, sebelum penyesalan datang terlambat. Mari, kita mulai kisah ini dengan hati terbuka. Karena bisa jadi, cerita ini bukan hanya tentang mereka, tetapi tentang kita semua. Pak Rahman bukan orang besar. Namanya tak dikenal, hidupnya tak istimewa. Ia hanya seorang ayah biasa yang lahir dari kemiskinan dan tumbuh bersama kelelahan. Sejak muda, hidupnya dihabiskan dari satu pekerjaan kasar ke pekerjaan lain. Pagi menjadi kuli bangunan, sore mengangkut barang di pasar, malam kadang membersihkan warung demi beberapa lembar uang lusuh. Semua itu ia lakukan dengan satu keyakinan sederhana. Anaknya tidak boleh hidup sekeras dirinya. Arga adalah satu-satunya alasan Pak Rahman bertahan. Saat istrinya meninggal karena sakit bertahun-tahun lalu, Pak Rahman mengambil peran ganda, menjadi ayah sekaligus ibu. Ia bangun lebih pagi dari matahari dan pulang ketika tubuhnya nyaris tak sanggup berdiri. Ia sering menahan lapar, pura-pura sudah makan agar Arga bisa kenyang. Seragam sekolah Arga selalu rapi, meski baju Pak Rahman penuh tambalan. Pak Rahman tidak pernah berbicara tentang lelah. Setiap tetes keringat ia anggap ibadah. Ia percaya selama anaknya sekolah tinggi dan hidup layak, penderitaannya akan terbayar. Ia tidak meminta balasan, tidak berharap dipuji. Bahkan dalam doanya ia jarang menyebut dirinya sendiri. Yang ia minta hanya satu, keselamatan dan keberkahan hidup untuk Arga. Tahun demi tahun berlalu, tubuh Pak Rahman mulai kalah. Punggungnya membungkuk, tangannya bergetar, napasnya pendek. Namun senyumnya tak berubah ketika melihat Arga lulus sekolah dan diterima bekerja di kota besar. Saat Arga pamit pergi, Pak Rahman hanya berkata pelan, "Jadilah orang baik, jangan lupa siapa dirimu." Ia tak tahu bahwa kalimat itu kelak akan dilupakan. Ia tak tahu bahwa pengorbanan seumur hidupnya sedang berjalan menuju satu titik di mana ia akan dianggap beban. Dan ia sama sekali tak menyangka bahwa anak yang ia besarkan dengan cinta dan doa, suatu hari akan menjadi orang yang paling tega meninggalkannya. Kota besar mengubah Arga lebih cepat daripada yang ia sadari. Pekerjaan mapan, penghasilan stabil, dan pergaulan baru membuatnya merasa naik kelas. Cara bicaranya berubah,
cara berpikirnya berubah. Dan tanpa ia sadari, cara ia memandang ayahnya pun ikut berubah. Pak Rahman yang dulu ia banggakan sebagai pejuang hidup, kini hanya ia lihat sebagai bayangan masa lalu yang tak lagi cocok dengan dunia barunya. Arga menikah dengan perempuan dari keluarga berada. Rumahnya bersih, rapi, dan penuh aturan tak tertulis tentang citra dan gengsi. Di rumah itu Pak Rahman sering duduk canggung. Pakaian sederhananya, logat kampungnya, dan kebiasaan hidup hematnya terasa asing di tengah sofa mahal dan obrolan tentang investasi serta jabatan. Setiap tatapan sinis dari keluarga istrinya menancap dalam pikiran Arga, menumbuhkan satu perasaan berbahaya. Malu memiliki ayah seperti itu. Awalnya Arga masih menyembunyikan perasaan itu di balik alasan-alasan halus. Ia mulai jarang mengajak ayahnya berbincang. Ia mengatur agar Pak Rahman lebih sering berada di kamar, biar istirahat. Ia menegur ayahnya jika berbicara terlalu keras atau terlalu jujur di depan tamu. Semua itu ia lakukan bukan karena benci, melainkan karena takut citranya rusak. Namun rasa malu jika dibiarkan akan berubah menjadi kejam. Setiap kehadiran Pak Rahman terasa seperti gangguan. Setiap permintaan sederhana, segelas teh, ditemani berbincang, terasa merepotkan. Dalam benak Arga, ayahnya mulai bergeser dari sosok yang harus dihormati menjadi beban yang harus disingkirkan. Pak Rahman merasakan perubahan itu. Ia tak bodoh. Ia melihat jarak di mata anaknya. Ia mendengar nada dingin dalam setiap jawaban Arga. Namun ia memilih diam. Ia menelan perasaan itu sendirian, sambil terus meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya fase sibuk anaknya. Ia tidak tahu bahwa di dalam hati Arga, sebuah keputusan sedang tumbuh. Keputusan yang akan memutus hubungan darah menjadi luka dan menjadikan kesuksesan sebagai awal dari dosa besar yang tak terampuni. Keputusan itu akhirnya diambil Arga pada pagi yang tampak biasa. Tidak ada pertengkaran, tidak ada teriakan. Justru itulah yang membuatnya jauh lebih kejam. Arga bersikap tenang, seolah apa yang akan ia lakukan hanyalah urusan kecil yang tak perlu dipikirkan panjang. Ia berkata kepada ayahnya bahwa hari itu mereka akan keluar sebentar, sekadar berjalan-jalan agar Pak Rahman tidak bosan di rumah. Pak Rahman menurut. Ia selalu menurut. Ia mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki, kemeja lama yang sudah memudar warnanya. Di dalam mobil, ia duduk diam, menatap keluar jendela, menikmati pemandangan yang jarang ia lihat. Dalam hatinya, ia merasa senang. Ia mengira mungkin hari itu anaknya akhirnya ingin meluangkan waktu bersamanya. Mobil melaju semakin jauh dari pusat kota. Bangunan tinggi berganti deretan kios dan pasar. Pak Rahman mulai merasa asing, tetapi ia tak bertanya. Ia percaya penuh pada anaknya. Hingga akhirnya mobil berhenti di pinggir jalan, dekat pasar yang bising dan trotoar yang kotor. Arga mematikan mesin, lalu berkata singkat, tanpa menatap wajah ayahnya. "Bapak turun di sini saja, nanti ada orang yang bisa bantu." Pak Rahman terdiam. Kalimat itu terlalu pendek, terlalu dingin. Ia menoleh, ingin bertanya, ingin memastikan. Namun yang ia lihat hanyalah wajah Arga yang menghindar. Tidak ada pelukan, tidak ada penjelasan, tidak ada janji untuk kembali. Pintu mobil terbuka, dan Pak Rahman turun dengan langkah ragu. Mobil itu pergi, dan tidak pernah kembali. Pak Rahman berdiri lama di tempat itu, menunggu. Setiap suara mesin membuatnya menoleh, berharap Arga kembali menjemputnya.
Namun waktu terus berjalan. Siang berganti sore. Harapan itu perlahan runtuh. Saat itulah ia mengerti. Ia telah diserahkan pada jalanan oleh darah dagingnya sendiri. Dengan tas kecil di tangan dan dada yang sesak, Pak Rahman duduk di tepi trotoar. Ia tidak menangis keras. Ia hanya menunduk, menahan perih yang tak mampu diucapkan. Di hatinya tak ada amarah. Yang ada hanya satu pertanyaan yang tak terjawab. Di mana salahku sebagai ayah? Hari itu Arga pulang ke rumahnya tanpa beban. Ia merasa masalahnya selesai. Ia tidak tahu bahwa sejak detik itu, ia telah melangkah melewati batas yang tak bisa diperbaiki. Ia telah membuang ayahnya, dan tanpa sadar sedang menggali awal kehancuran hidupnya sendiri. Hari-hari Pak Rahman di jalanan berjalan pelan dan menyakitkan. Usianya yang renta tak memberi banyak pilihan. Ia tidur di sudut pasar, beralaskan kardus tipis, berteman dingin malam dan bising kendaraan. Untuk makan, ia menunggu belas kasihan orang-orang yang lewat. Kadang ada yang memberi, lebih sering tidak. Namun satu hal yang tak pernah ia lakukan, mengutuk anaknya. Setiap kali nama Arga terlintas di benaknya, ia justru beristighfar, seolah ingin memaafkan lebih dulu sebelum hatinya terluka lebih dalam. Dalam kesendirian itu, Pak Rahman lebih banyak berbicara pada Tuhan. Doanya sederhana, nyaris tak terdengar. Ia tidak meminta balasan atas perbuatan Arga. Ia hanya memohon agar anaknya diberi jalan yang benar. Tetapi ada hukum yang tak bisa dilanggar. Kezaliman, terutama kepada orang tua, tidak pernah dibiarkan tanpa konsekuensi. Jika bukan melalui doa, maka melalui keadilan Tuhan yang bekerja dengan caranya sendiri. Sementara itu, kehidupan Arga mulai menunjukkan retakan. Di tempat kerja, proyek besar yang ia tangani tiba-tiba bermasalah. Keputusan-keputusan yang ia ambil berujung kerugian. Rekan-rekannya menjauh. Tekanan datang bertubi-tubi, membuatnya mudah marah dan gelisah. Rumah tangganya pun mulai dingin. Istrinya melihat perubahan Arga, bukan pada hartanya, tetapi pada ketenangan yang perlahan menghilang. Masalah demi masalah datang tanpa jeda. Usaha sampingan Arga bangkrut, tabungan terkuras. Rumah yang dulu menjadi simbol kesuksesan berubah menjadi sumber beban. Setiap malam, Arga sulit tidur. Ada rasa bersalah yang sesekali muncul, namun ia menepisnya. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah ujian biasa. Namun ujian itu semakin berat. Karirnya jatuh. Istrinya memilih pergi, tak sanggup bertahan dengan hidup yang penuh tekanan dan pertengkaran. Arga kini sendirian di rumah besar yang terasa kosong. Di saat itulah, bayangan wajah ayahnya mulai menghantui pikirannya. Trotoar, pasar, tas lusur itu. Arga belum tahu di mana ayahnya berada. Ia belum tahu apakah ayahnya masih hidup. Ia hanya tahu satu hal, hidupnya runtuh dengan cara yang tak bisa ia kendalikan. Dan saat itu, tanpa ia sadari, balasan atas dosa besar itu telah dimulai. Perlahan, sunyi, namun pasti. Kesendirian memaksa Arga menghadapi suara hatinya sendiri. Di rumah yang dulu penuh gengsi, kini hanya ada gema langkah dan penyesalan. Untuk pertama kalinya, sejak pagi itu di pinggir jalan, Arga berhenti berbohong pada dirinya sendiri. Ia sadar, kejatuhan hidupnya bukan sekadar nasib buruk. Ada dosa yang ia kubur rapat, dan kini bangkit menagih harga. Dengan sisa tabungan, Arga mulai mencari ayahnya. Ia menyusuri pasar-pasar, bertanya pada pedagang kaki lima, petugas kebersihan, hingga relawan sosial. Setiap jawaban samar menambah beban di dadanya. Hari demi hari berlalu tanpa hasil, sampai akhirnya seseorang menyebut nama Pak Rahman dengan nada hati-hati. Seorang lelaki tua yang pernah tinggal di rumah singgah, lalu jatuh sakit.
Langkah Arga terhenti di depan sebuah bangunan sederhana. Di sanalah kebenaran menghantamnya tanpa ampun. Pak Rahman telah meninggal beberapa minggu sebelumnya. Tubuhnya tak kuat lagi menahan dingin dan usia. Ia pergi tanpa keluarga di sisi, tanpa tangan anaknya untuk digenggam. Arga hanya bisa terduduk lemas. Dunia terasa runtuh. Semua kata maaf yang ia simpan kini tak memiliki tujuan. Arga meminta ditunjukkan makam ayahnya. Di depan gundukan tanah itu, ia menangis seperti anak kecil. Ia memohon ampun pada nisan yang bisu. Ia berbicara panjang, berharap angin membawa kata-katanya. Namun waktu tak pernah memberi kesempatan kedua untuk dosa seperti ini. Yang tersisa hanyalah sunyi dan rasa bersalah yang menggerogoti. Beberapa bulan setelah itu, hidup Arga tak pernah benar-benar pulih. Ia hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Hingga suatu malam, dalam perjalanan pulang dengan tubuh lelah dan pikiran kacau, kecelakaan tragis merenggut nyawanya. Tidak ada drama, tidak ada kesempatan terakhir. Hidupnya berakhir tiba-tiba, seperti peringatan keras yang tak sempat ia jawab. Penyesalan itu berakhir bersama nafasnya. Dosa itu ia bawa tanpa sempat ditebus. Dan kisah ini pun berakhir dengan satu kebenaran pahit. Ada kesalahan yang tak menunggu kita siap untuk menyesal. Kisah ini bukan dibuat untuk menakut-nakuti, apalagi menghakimi. Cerita ini adalah cermin, sebuah peringatan keras tentang batas yang tidak boleh dilewati oleh seorang anak, seberapapun tinggi jabatan dan seberapapun besar harta yang ia miliki. Ketika orang tua diperlakukan sebagai beban, saat itulah keberkahan hidup mulai dicabut perlahan. Tanpa suara, namun memakikan. Orang tua bukanlah tamu sementara dalam hidup kita. Mereka adalah akar. Jika akar itu dipatahkan, pohon setinggi apapun pasti akan tumbang. Jangan tunggu hidup Anda runtuh untuk menyadari nilai doa ayah dan ibu. Jangan menunggu tanah kuburan menjadi tempat meminta maaf. Jika orang tua Anda masih hidup, jangan tunda. Pulanglah, telepon mereka. Dengarkan keluhannya meski terdengar sederhana. Surga tidak dibangun dari gengsi, tetapi dari ridho orang tua. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, bagikan kepada orang-orang terdekat agar menjadi pengingat bersama. Sampai jumpa di video berikutnya, dengan kisah lain yang tak kalah menyentuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.